Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya di sini akan menerangkan sedikit tentang pengertian tentang ayat iman kepada Allah, kemudian ayat iman kepada malaikat-malaikat Allah dan ayat iman kepada kebenaran risalah, dan yang terakhir adalah ayat iman kepada qada dan qadar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ayat iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil laila wan nahari yadlabuhu hatitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang berarti sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang telah mengikutinya dengan cepat, dan dia ciptakan pula matahari, bulan, dan bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah untuk Allah semata. Maka maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengabarkan bahwa dia adalah pencipta langit dan semua alam dan bumi. Juga antara keduanya itu dalam 6 hari, yaitu selain hari Sabtu, semua makhluk itu berkumpul pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu juga termasuk hari di mana Nabi Adam diciptakan. Adapun hari Sabtu itu adalah biasa disebut dengan as-sabtu, yakni pemutusan. Ini adalah termasuk berita Israiliyat yang terlintas dalam benak adalah bahwa hari-hari itu ditentukan dengan hari-hari di dunia. Sebab apa? Sebab pada hari itu belum ada matahari. Semua yang diciptakan ada setelah penciptaan bumi. Mujahid dan Ahmad bin Hambal itu meriwayatkan bahwa setiap hari itu seperti 10 tahun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, yang berarti, dan sesungguhnya sehari itu di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu, yakni tertera dalam surat Al-Hajj ayat 47. Adapun tentang hari kiamat itu berfirman menyifatinya dalam sehari setara dengan 50. Jadi 50 atau 1000 tahun. 50.000 tahun dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Terus kemudian dalam surat Yasin itu juga dijelaskan sesungguhnya urusannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, yakni kun, yakni jadilah. Kun, jadilah, maka jadilah sesuatu. Kun fayakun. Nah, penciptaan dan pembuatan itu tidaklah mudah. Ini adalah dalil kekuasaan Allah yang sempurna dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, yang berarti sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi penciptaannya itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Yakni yang kedua adalah ayat iman kepada malaikat, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul man adu walil jibril fa innahu nazzala ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Maka na adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha adu walil kafirin. Yang berarti, katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkan
menurunkannya, yakni apa? Berupa Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang beriman. Maka barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah telah menjadi musuh orang-orang kafir. Tafsir penjelasannya gimana? Yakni wahai Nabi, katakanlah kepada mereka, yakni katakanlah kepada mereka, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril, ya, maka ia akan menjadi musuh bagi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang meliputi kitab Taurat dan kitab-kitab lainnya. Sebab Allah menurunkannya, yakni turun itu membawa wahyu yang berupa Al-Quran kepada hati semua orang-orang yang beriman atas izin dan perintahnya. Dan Al-Quran itu sesuai dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan putusannya telah pasti dan tidak dapat diubah, yaitu barang siapa yang menjadi musuh Allah dengan melanggar segala apa yang diperintahkannya dan ingkar kepada apa yang diturunkannya sebagai petunjuk bagi manusia, yakni berupa Al-Quran, menjadi musuh para malaikat, kemudian menjadi musuh para risalah, mereka akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat iman kepada kebenaran para risalah, yakni dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balighna ma'anzala ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi qaumal kafirin. Yang berarti, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanah. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam tafsiran ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keimanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin kepada dasar-dasar keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhannya berupa akidah dan hukum-hukum agama dengan pembenaran yang kuat, tidak goyah sedikit pun. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Mustadrak bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, maka beliau berkata, sudah menjadi hak kita untuk beriman. Setiap hari mereka beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan serta hikmahnya di dalam penciptaannya, beriman kepada wujud para malaikat, kemudian kepada masing-masing tugas para malaikat, di antaranya adalah menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di dalam penurunan wahyu. Kemudian ayat yang terakhir, yakni ayat tentang qada dan qadar, yakni dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang berarti sesungguhnya sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Kemudian tafsirannya gimana? Sesungguhnya segala sesuatu dan setiap perbuatan di alam ini dalam kehidupan itu tanpa terkecuali, baik itu
buruk dan baiknya seseorang itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan, dikukuhkan sesuai dengan hikmah. Nah, sesuai dengan hikmah dan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat dalam Lauh Mahfud. Diketahui Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan dalam ilmu-ilmu yang azali. Ilmu-ilmu yang azali adalah ilmu sebelum semua itu ada atau terjadi. Tadi sebelum semua itu diciptakan atau terjadi. Dia mengetahui keadaan dan waktunya. Tadi Allah mengetahui keadaan dan waktunya qadar. Maksudnya gimana? Di sini adalah antara apa itu namanya, pandangan. Ayat ini pandangan dari ini adalah ayat dari surat Al-Furqan ayat 2 yang berarti dan dia menciptakan apa, segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya, yakni yang tertera dalam surat Al-Furqan ayat 2. Kemudian sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, yakni ini dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.